Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita menginjak kepada materi selanjutnya, yaitu menggambar proyeksi bangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar proyeksi bangunan. Langsung saja, gambar proyeksi bangunan. Proyeksi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menggambar dari objek nyata atau khayalan yang menurut garis pandang pengamat pada suatu bidang atau bidang gambar. Sebuah objek benda tiga dimensi dapat disajikan pada sebuah bidang dua dimensi dengan menggunakan cara proyeksi. Ada beberapa cara dalam menggambar proyeksi. Dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gambar pandangan tunggal atau proyeksi piktorial dan gambar pandangan majemuk atau proyeksi ortogonal. Kita bahas dulu untuk macam-macamnya. Kita lihat di sini ada diagram di mana proyeksi itu ada dua. Untuk yang tunggal ada piktorial, yang majemuk ada ortogonal. Nah, di piktorial ini dipecah lagi menjadi tiga, proyeksi aksonometri, proyeksi oblik, dan proyeksi perspektif. Nah, untuk proyeksi aksonometri di sini ada tiga macam. Ada proyeksi isometri, dimetri, dan trimetri. Ini untuk yang proyeksi piktorial. Sedangkan untuk proyeksi ortogonal di sini ada dua, yaitu proyeksi kuadran 1 dan kuadran 3. Atau istilah lain adalah proyeksi Eropa dan Amerika. Nanti kita akan membahas pada sesi selanjutnya untuk proyeksi ortogonal. Sekarang kita membahas ke proyeksi piktorial dulu, di mana di sini ada tiga macam. Yang pertama, proyeksi aksonometri. Proyeksi menggambar benda dengan ketentuan sudut proyeksi dan skala pemendekan yang telah ditetapkan meliputi proyeksi isometri, dimetri, dan trimetri. Nah, sekarang kita membahas yang isometri terlebih dahulu, di mana bagian dari proyeksi aksonometri dengan ketentuan untuk kedua nilai sudut proyeksi harus sama dan skala pemendekannya untuk arah sumbu X, Y, dan Z harus sama. Contohnya ada di gambar bagian kiri. Kita lihat sudut X, Y, dan Z-nya itu 30 derajat semua. Jadi kalau kita menentukan 20 derajat, berarti antara X, Y, dan Z juga 20 derajat. Nah, tampilan gambarnya akan seimbang antara kanan dan kiri. Untuk gambar bagian kanan, ini adalah contoh gambar sebuah objek jika digambar memakai proyeksi isometri. Selanjutnya ada dimetri. Satu sisinya 7 derajat atau perbandingan 1:8 dengan sisi panjangnya A. Di sisi lain kemiringannya 40 derajat atau perbandingan 7:8 dengan panjang sisinya setengah A dan tinggi sisinya A. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk sisi X adalah 7 derajat dengan panjang sisinya sepanjang A. Sedangkan untuk yang Y adalah kemiringannya 40, jadi dia lebih naik. Tapi untuk panjang objeknya setengah dari A, sedangkan untuk Z-nya sepanjang A. Begini adalah contoh gambar dari dimetri. Kita lihat di bagian bawah ya, di mana sebelah kanan atau sisi Y itu adalah 40 derajat dan untuk sisi X-nya 7 derajat. Selanjutnya di sini ada trimetri. Kemiringan kedua sisinya berbeda. Satu sisinya perbandingan 1:11 atau panjang 9/10 A. Sedangkan kemiringan sisi lainnya perbandingannya 1:3 dengan panjang A dan sisi tingginya adalah A juga. Kita bisa lihat yang sebelah kiri ya, X-nya adalah 1:11. Kita bisa menggunakan garis bantu untuk kita membuat sumbu X dan Y, di mana X-nya 11 dan Y-nya adalah 1. Setelah itu kita tarik garis miring, ketemu perbandingannya untuk yang garis X. Sedangkan untuk yang garis Y adalah perbandingannya 1:3. Kita ambil 1, 2, 3, setelah itu Y-nya 1, ketemu garis miringnya adalah bagian sini. Dan panjangnya adalah setengah dari A. Itu untuk yang trimetri. Selanjutnya ada proyeksi oblik. Proyeksi gambar di mana garis pada proyeksi yang
tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi, namun membentuk sudut miring. Nah, untuk yang oblik ini lebih simple karena untuk di arah X-nya dia tidur, sedangkan untuk penentuan sudut itu hanya di arah Y saja. Kemiringan sisinya membentuk sudut 30 atau 45 derajat dengan panjang A. Sedangkan sisi yang paling tegak lurusnya juga panjangnya A. Jadi panjangnya X, Y, dan Z itu sama-sama A, sepanjang A. Tapi untuk derajatnya kita hanya mengukur pada sumbu Y saja. Selanjutnya ada proyeksi perspektif. Nah, aksonometri sudah, proyeksi oblik sudah, sekarang kita ke proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif adalah salah satu jenis proyeksi piktorial yang mempunyai kesan visual yang mirip dengan gambar sebenarnya. Namun, cara menggambar proyeksi ini sangat rumit, terutama pada bagian-bagian kecil. Prinsipnya, gambar proyeksi perspektif ini ada 3 macam. Cara penggambarannya adalah perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Atau kata lainnya adalah 1 titik lenyap. Mungkin kalian lebih familiar dengar kata-kata itu ya. Nah, untuk yang materi kali ini, saya hanya menjelaskan 2 perspektif saja, 1 perspektif titik hilang dan 2 perspektif titik hilang. Untuk yang 3 perspektif titik hilang, saya tidak mengajarkan. Kenapa? Karena perspektif 3 titik lenyap ini jarang digunakan untuk menggambar. Yang pertama, perspektif 1 titik lenyap. Ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dengan mata kita. Karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit, sehingga garis-garis benda akan menuju pada 1 titik lenyap saja, kecuali bila sejajar dengan horizon dan tegak lurus terhadapnya. Jadi contohnya di sini, kita berdiri di sini, pandangan kita pada ruangan tersebut adalah semakin dekat. Jadi untuk titik lenyapnya itu hanya tertuju pada satu, berada di pas lurus dengan kita. Yang kedua, ada perspektif 2 titik lenyap. Pada dasarnya, dalam penggambaran 2 titik lenyap ini sama dengan 1 titik lenyap. Bedanya, pada 2 titik lenyap di sini mempunyai batas pandangan titik hilang 2 buah yang letaknya pada garis horizon atau cakrawala. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk kita mengetahui atau contoh-contoh hasil dari proyeksi 1 titik lenyap dan 2 titik lenyap adalah seperti ini. Kita lihat yang bagian kiri dulu. Ini adalah contoh sketsa gambar dari 1 titik lenyap. Kita bisa lihat yang paling atas di sini ada eksterior dan interior. Kita lihat yang atas dulu. Karena pandangan kita itu berdiri pas ada di satu objek, satu tujuan, jadi titiknya itu hanya satu di sini saja. Setelah itu tarik garis lurus semuanya. Kalau sudah tinggal disambungkan sehingga menjadi satu objek yang sangat-sangat bagus. Begitu juga dengan interior. Interior sama, kita tentukan dulu 1 titik lenyapnya dulu. Titik, setelah itu kalian buat garis untuk garis horizonnya. Dan kita bisa tarik garis bantu sepanjang atau sebanyak yang diinginkan. Jika sudah selesai, baru kita bisa membuat objek-objeknya sehingga tampak menjadi suatu interior ruang tidur ya. Ini adalah contoh dari perspektif 1 titik lenyap atau 1 titik hilang. Nah, sedangkan untuk yang bagian kanan, ini adalah contoh dari sketsa 2 titik lenyap atau 2 titik hilang. Dimana untuk yang eksterior, kita melihat dari sisi kanan dan sisi kiri, di sini ada 2 titik lenyap. Nah, ini adalah contoh dari penggambaran 2 titik lenyap.